Apaan? Iya. Asma. Dan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa kembali berjumpa untuk belajar bersama bahasa Arab tipis-tipis. Belajar bahasa Arab dasar tipis-tipis. Tetapi bukan tipisnya yang kita harapkan menjadi penolong kita di akhirat kelak, tetapi keikhlasan kita dalam melakukan amal saleh ini dan juga istiqomah kita, semoga itu menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Mari kita mulai seperti biasa dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan Alam Zubat bait ke 23 sampai 44 ya. Nah. Ta'awudz Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu Safat Zubat fil fiqh syafi'i al-imam Syihabuddin Abul Abbas Ahmad ibn Husain ibn Hasan ibn Ali ibn Ruslan rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wahid itsnan thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'atun mimman haraman yaqulu mithlul bina'i fawqa mawjin yaj'alu faqta' yaqinan bil fuadi wajzimi bihadatsil alami ba'dal adami. Beribadah namun yang haram dimakan, seperti membangun di atas lautan. Wajib tertanam keyakinan di kalbu bahwa selain Allah adalah baru ahdatsahu lalih tiyajil ilah. Walau arada tarkahu lamabtada
fahuwa lima yuridu fa'alu walaysa fil khalqi lahu mithalu. Diciptakan bukan karena Allah perlu, takkan ada andai saja Dia mau. Dia maha berkehendak sesukanya, makhluknya tak ada yang menyamainya. Qudratu likulli maqdurin ju'il, wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Munfaridun bil khalqi wat tadbiri, jalla 'anil syabihi wan nadhiri. Dia mampu dan ilmunya meliputi segalanya. Maha sama mengatur makhluknya, tak bisa disamakan dengan lainnya. Qadirun alamu, lahul baqa wassam'u wal kalamu. Kalamu kawasfil qadimi, lam yuhdithil masmu'a lil kalimi. Maha hidup berkehendak dan kuasa, maha tahu serta kekal selamanya. Maha mendengar dan maha berbicara, kita semuanya harus menghafalnya. Firman Allah qadim seperti sifatnya, tak seperti keyakinan Mu'tazilah. Firman Allah qadim seperti sifatnya, tak seperti keyakinan Mu'tazilah. Yuktabu fil lawhi Zubil adhani bimujizati zahiratin lil khalqi bahirati. Al-Quran bisa ditulis dan dibaca, jika dihafal tersimpan dalam dada. Mengalahkan musuh bejat, wa khassa min bainihim Muhammadan, falaysa ba'dahu nabiyyun abada. Habibul ilah, Nabi Muhammad Rasul yang istimewa. Tak ada Nabi diutus setelahnya, diunggulkan atas Rasul selainnya, memberi syafaat atas manusia. Wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalus tani lahul faruqu. Ba'dahu kadha aliyu fasittatul baquna fal badriyu. Setelahnya yang terbaik Abu Bakar, di urutan kedua adalah Umar. Setelahnya yang terbaik Abu Bakar, di urutan kedua adalah Umar. Ketiga Utsman, keempat Imam Ali. Lalu yang dijamin surga oleh Nabi, Mubashirina bil jannah sebutannya. Ali Badar di urutan selanjutnya. Wasyafi'i wa Malikun Nu'manu, wa Ahmad bin Hanbalin Sufyanu, wa ghairihum alaudan wal ikhtilafu rahmah. Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Hanafi, Ahmad bin Hanbal serta Sufyan Tsauri. Para imam berada dalam hidayah, mereka berbeda adalah anugerah. Wal awliya dzawu karamatin ratab,
ومن لوالد من غير أب ولم يجزم في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر. Karamah para wali bertingkat-tingkat, layaknya mukjizat pun bisa mengikat. Tak ada satupun karamah yang bisa melahirkan bayi tanpa orang tua. Kecuali Allah sudah tak disembah, tidak boleh memberontak. Kecuali Allah sudah tak disembah. Wa majara bainas sahabi naskutu anu wa ajrul ijtihadi nutfitu fardun ala nasi imamun yunsabu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Yang terjadi antara para sahabat, kita tak berkomentar agar selamat. Ijtihad yang salah mendapat pahala, jika benar mendapat dua kalinya. Fardun kewajiban manusia angkat khalifah, tak ada satupun kewajiban ilah. Kewajiban manusia angkat khalifah, tak ada satupun kewajiban ilah. Yuthibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'aqabahu bi'adlihi yaghfiru ma yasha'u ghaira syirki bihi khuludun nari duna syakki. Memberi pahala dengan anugerahnya pada siapapun yang menaatinya. Hanya pendosa yang dia kehendaki yang akan dihukum dengan adil pasti. Dia mengampuni dosa apa saja kecuali dosa menyekutukannya. Pelakunya kekal di dalam neraka. Kita tiada boleh meragukannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai ke sini. Penjelasan sampai sini. Sudah sampai sini 34. Sekarang 35. Wa ba'dahu, dan setelahnya. Setelah Nabi Muhammad maksudnya. Fal afdalu, maka yang paling afdal, yang paling utama itu as-siddiq. As-siddiq Abu Bakar. Ya, kalau tulisannya orang Syiah itu Jalaluddin Rahmat, itu klaimnya itu adalah julukan-julukan seperti As-Siddiq itu miliknya Imam Ali semua. As-Siddiq itu Imam Ali, terus oleh Sunni diakui sebagai julukannya Abu Bakar. Nurain begitu juga. Al-Faruq itu begitu juga. Ala kulli hal, As-Siddiq dimaksud di sini adalah Abu Bakar. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW yang paling utama, manusia yang paling utama itu menurut Ahlus Sunnah terutama itu adalah Abu Bakar. Tidak ada yang melebihi beliau kecuali para nabi. Jadi Nabi Muhammad, para nabi, baru kemudian Abu Bakar. Di antara keistimewaan beliau itu adalah beliau adalah orang yang satu di antara dua orang yang ketiganya adalah Allah.
Jadi di dalam surah Rasulullah kan Rasulullah itu kan hijrah bareng Abu Bakar kan. Bareng Abu Bakar. Di gua itu di gua fil ghar, dalam Al-Qur'an disebutkan fil ghar. Idhuma fil ghari. Mana tadi? Idhuma fil ghari illa tansuruhu. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar berhijrah secara sembunyi-sembunyi ke Madinah, ya, ke Yathrib. Kemudian masuk gua Sur ya. Iya gua Sur kan ya. Kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Atau ada orang-orang yang mencari Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Jadi sebetulnya beliau itu berdua ke Yathrib itu melalui jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang. Tapi tetap aja ternyata ada yang sadar. Mesti enggak lewat jalan biasa ini. Jalan tidak biasa. Maka dicari, kemudian ada ternyata orang yang sampai ke Gua Sur itu. Dilihatkan di atas ada orang, Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar ketakutan. Turunlah ayat ini. Surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu, jika pun kalian tidak menolongnya. Faqad, maka sungguh nasarahullah, Allah telah menolongnya. Ketika akhrajahu, mengusirnya, alladzina kafaru, orang-orang kafir. Maksudnya ketika orang-orang kafir mengusir beliau. Tsaniyasnaini, di mana beliau adalah dua orang dari salah satu dari dua orang. Salah satu dari dua orang. Atau orang kedua dari dua orang. Nah di sini idhuma, ketika keduanya fil ghari, di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia mengatakan kepada temannya, maksudnya Nabi Muhammad mengatakan kepada temannya, itu Abu Bakar. Ini penyebutan yang jelas bahwa Abu Bakar adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. La tahzan, Nabi Muhammad mengatakan, bersabda kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ada dua orang, di mana yang ketiganya adalah Allah. Maksudnya begitu. Ini kan dua orang, Muhammad dan Abu Bakar. Yang ketiganya adalah Allah. Adakah yang lebih mulia daripada manusia yang disebutkan seperti ini? Yang secara langsung disabdakan oleh Nabi, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Betul. Sebab nuzulnya. Sebab nuzul ayat ini. Fa anzalallahu sakinatahu, lalu Allah menurunkan ketenangan darinya alaihi, kepada Nabi Muhammad, wa ayyadahu, dan menguatkannya, bijunudil lam tarauha, dengan pasukan atau tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya.
wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan dia telah menjadikan kalimatal ladzina kafaru, ya, kalimatnya orang-orang yang kafir itu as-sufla, rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, sedangkan kalimat Allah itu adalah kalimat yang tinggi. Ini sejak mendengar ayat ini saya terkesan. Allah tidak menyatakan bahwa dia telah menjadikan kalimatnya orang-orang kafir itu rendah dan menjadikan kalimatnya Allah itu tinggi. Tidak. Tapi dia telah menjadikan kalimatnya orang-orang kafir itu rendah dan kalimat Allah itu tinggi. Jadi tidak ada kata menjadikan. Itu pernyataan bahwa kalimat Allah itu tinggi. Artinya diapapkan pun, artinya kalimat Allah itu tidak pernah rendah. Ya. Kalau kalimat orang kafir itu terkesan bahwa ya Allah yang menjadikannya rendah gitu. Sedangkan kalimatnya Allah itu tidak dijadikan oleh Allah rendah. Jadi selalu tinggi gitu. Jadi kesan dari ayat ini saya menangkap kesan, ya kalimatnya Allah itu selalu tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Gitu. Ini dalil yang sangat jelas tentang kemuliaan Abu Bakar. Nah, kemudian setelah Abu Bakar itu yang paling utama yang kedua adalah Al-Faruq, Umar bin Al-Khattab. Al-Faruq itu pembeda yang tegas. Umar bin Al-Khattab ini khalifah kedua Rasulullah. Kemudian yang ketiga Utsman. Nah, ini memang kalau tidak salah di dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diperselisihkan antara keutamaan Utsman dan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kalau perbedaan dengan Syiah itu yang pertama siapa? Ali atau Abu Bakar? Ali. Kalau Syiah. Kalau Abu Bakar, kalau Ahlus Sunnah Abu Bakar. Nah, ada seorang syekh dari Al-Azhar itu di Mesir kan, ya banyak juga Syiahnya ya gitu. Itu pernah terjadi perdebatan rame tentang siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih utama antara Ali dengan Abu Bakar. Namanya beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, beliau syekh terkenal. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu ditanya, didesak oleh orang-orang supaya menjawab tentang siapa yang lebih utama dari antara Ali dan Abu Bakar. Nah, kemudian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi naik ke atas mimbar. Jawaban beliau sangat diplomatis. Beliau mengatakan, yang lebih mulia adalah orang yang putrinya berada ada di bawah tanggungannya. Nah, orang-orang Ahlus Sunnah itu putrinya Abu Bakar berada di bawah tanggungannya Nabi. Tapi orang-orang Syiah kemudian memahaminya
putrinya Rasulullah yang berada di bawah tanggungannya Ali gitu. Sehingga kemudian masing-masing kubu merasa benar aku berarti gitu. Ya, Utsman kemudian Ali. Utsman kemudian Ali. Kemudian beliau menyebutkan, ya penulis menyebutkan urutan selanjutnya setelah 4 orang tadi, ya selain Nabi 4 orang tadi, kemudian fasitah al-baqun 6 sisanya. Maksudnya adalah 10 orang yang disebutkan oleh Nabi sebagai ahli surga. Saya nggak hafal itu. Siapa aja? Yang jelas 4 orang ini. Kemudian 6. Jadi memang Rasulullah itu secara langsung, secara jelas memberitakan bahwa 10 orang itu akan masuk surga. 4 ya, 4 yang tadi, terus 6 lagi. Abdurrahman bin Auf, siapa? Utsman sudah kan 4 tadi. Ya, saya nggak hafal pokoknya. Ya, nanti dicari. Jadi 10 orang ya, 4 terus 6, kemudian 300 sekian, 313 atau 315 ya, beda-beda ya. Para ahli sejarah, ahli sirah menghitungnya. Ahli Badar itu berapa orang? Ahli Badar itu yang gampang ya 313 itu. 313 orang ahli Badar. Itu paling utama. Jadi urutan keutamaan kemuliaan orang setelah Nabi Muhammad SAW, setelah para nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian 6 orang yang diberitakan akan masuk surga, dan kemudian ahli Badar. Ahli Badar itu setelah perang Badar usai, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya itu menyatakan, mulai sekarang umumkan kepada ahli Badar bahwa silahkan berbuat apapun yang kalian lakukan. Artinya berarti dijamin pengampunannya. Ya itu bukan berarti kemudian tidak boleh berbuat dosa semaunya ya. Karena nanti di masa ya masih di masa Nabi itu kan terjadi hadithul ifki, peristiwa fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu saya kira adalah peristiwa paling mendebarkan, paling genting, paling menyedihkan, paling mengecewakan di Madinah pada masa Nabi. Karena Bunda Aisyah dituduh berselingkuh. Na'udzubillah. Jadi setelah perang apa itu ya? Itu Bunda Aisyah kan ikut perang, biasanya kan pakai sekedup tuh tandu, dipakai tandu di atas unta itu ya, di atas unta atau ditandu di atas unta atau di bawah orang ya, wallahu alam. Itu karena berkaitan dengan badannya Bunda Aisyah yang diceritakan waktu itu masih langsing gitu, masih kurus. Jadi di suatu pulang dari perang
kaum muslimin itu istirahat di suatu tempat. Istirahat di suatu tempat. Bunda Aisyah itu kalungnya hilang. Baru sadar bahwa kalungnya hilang. Padahal ini kalung hadiah pernikahan dari ibunya. Maka kemudian beliau turun dari tandu tanpa memberitahu siapapun. Dicari kalungnya. Kalungnya ketemu. Nah, kembalilah ke tempat istirahat tadi. Sudah nggak ada orang. Tertinggal. Akhirnya beliau kemudian duduk di situ. Buka cadarnya. Kalau istrinya Rasulullah itu wajib bercadar. Ya, setelah turun air hijab, wajib bercadar. Tidak ada seorang sahabat Nabi yang ditugasi menyisir ya. Kalau perjalanan kan ada orang yang menyisir jalanan kan terakhir kan. Menyisir. Ternyata dilihat deh, siapa ini? Perempuan sendirian di sini. Buka cadarnya kan. Kan ayat cadar itu kan tidak sejak awal Islam. Itu di Madinah ya. Sehingga orang-orang generasi awal itu tahu Bunda Aisyah itu yang wajahnya seperti apa. Jadi ketika dibuka cadarnya terlihat deh, ini kan Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Akhirnya kemudian ditanya, kok bisa tertinggal gitu. Ya tertinggal. Ya pokoknya kemudian Bunda Aisyah naik ke atas unta dituntun sampai masuk Madinah. Orang munafik melihat itu, makanan empuk disebarkan sampai sebulan. Bunda Aisyah nggak tahu bahwa tersebar berita seperti itu. Sampai kemudian beliau mau buang hajat. Jadi buang hajatnya waktu itu belum ada di Madinah. Sistem sanitasi ya. Jadi belum ada WC di Madinah itu. Sehingga harus pergi ke padang pasir. Ke padang pasir yang biasa tempat buang hajat sama seorang kerabat beliau pergi. Ya, kerabat beliau ini perempuan ya, namanya Ummu Mistah. Itu terpeleset, jatuh, terus mengucapkan secara spontan, celakalah Mistah gitu. Celakalah Mistah. Ummu Mistah, ibunya sendiri, ibunya Mistah. Bunda Aisyah kaget. Loh, hati-hati kamu, kata Bunda Aisyah. Itu tuh ahli Badar. Jadi beliau tidak menyebutkan itu tuh anakmu enggak. Berarti kedudukannya sebagai anak kalah dengan kedudukannya sebagai ahli Badar. Hati-hati, itu ahli Badar itu. Ahli Badar itu dikenal dengan kemuliaan. Itu ahli Badar. Jangan sembarangan kamu ngomong. Bunda Aisyah menegur begitu. Ummu Mistah heran. Duh. Mungkin dalam hatinya apa ia enggak mendengar apapun tentang berita-berita ini. Engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh Mistah, kata Ummu Mistah itu. Bunda Aisyah kemudian konfirmasi, ya memangnya apa? Kenapa? Ternyata Mistah itu salah satu yang menyebarkan
fitnah itu. Jadi ahli Badar bisa berdosa besar juga. Ahli Badar. Ya, artinya dan kemudian di kelak nanti dihukum cambuk 180 kali karena menuduh zina tanpa bukti itu. Artinya kalau berdosa ya tetap juga dikena hukuman gitu. Itu sempat bertobat. Artinya sempat bertobat dan ya tadi itu pujian dari Allah betapa mulianya ahli Badar. Gitu. Artinya bukan kemudian tidak bisa berdosa sama sekali gitu. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dilanjutkan dengan setoran murojaah dan setoran.